Travelers, saya Vivin Maidarina, tergabung dalam rubrik traveling. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang Jogja. Puasa jalan-jalan selama masa pandemi yang cukup lama bikin tidak betah, terutama buat jiwa liar yang biasa berada di jalanan. Setelah beberapa tempat wisata mulai dibuka, akhirnya mencoba melipir tipis-tipis, meskipun tetap dalam batasan yang aman dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Yang terlintas adalah Yogyakarta. Kota pelajar dan kota budaya ini pasti punya sejuta tempat wisata yang tidak pernah habis. Daerah istimewa ini pun dikepung oleh Klaten, Magelang, Bantul, Gunung Kidul yang punya banyak sekali tempat jujukan sebagai tempat wisata bernuansa alam. Tancap gas melalui jalur tol, Surabaya menuju Solo bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Melipir dan mampir makan siang di Solo. Mencari info kuliner yang enak dan legendaris melalui Mbah Google. Tercantumlah sate kambing Pak No. Hari pertama ini berencana untuk hunting foto di Candi Plaosan yang berada di dekat Candi Prambanan. Namun menurut info teman di Jogja, selama Juli 2020 ini kebanyakan candi masih tutup karena efek pandemi. Hanya bisa foto dari luar pagar saja. Sebelum dunia pariwisata di sekitar Yogyakarta digalakkan, hanya Candi Prambanan yang dikenal di daerah Klaten. Padahal komplek Candi Plaosan yang letaknya tak jauh dari sana tak kalah besar dan megahnya, serta menyimpan catatan sejarah yang menarik. Meskipun diakui sebagai candi Buddha, namun arsitektur Hindu juga masuk di dalamnya. Hal ini karena Candi Plaosan dibangun oleh pasangan Rakai Pikatan yang beragama Hindu dan istrinya Pramodya Wardani dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Keputusan mereka untuk menikah didasari oleh rasa cinta dan mengesampingkan perbedaan keyakinan. Dilambangkanlah melalui adanya candi ini. Cerita asmara ini akhirnya menjadi mitos tersendiri. Untuk pasangan yang mengunjungi Candi Plaosan dipercaya hubungannya akan langgeng. Dari daerah Klaten meluncur memasuki Yogyakarta. Rencana bermalam di tempat Anes yang berada di daerah Prawiro Taman. Yes, all good hostel. Tempatnya asik dengan mural dan deretan kata di setiap dindingnya. Kamar-kamarnya tidak terlalu besar. Sengaja disisihkan lahan yang cukup luas untuk berkumpul di area kolam renang, sehingga tamu hostel bisa melakukan aktivitas membaca, main gitar, main kartu, sambil bertukar cerita dan berinteraksi dengan sesama tamu. Sayangnya efek pandemi ini jumlah wisatawan memang menurun drastis. Jalanan dan kafe di kawasan Prawiro Taman yang biasanya dipenuhi oleh turis mancanegara saat ini menjadi begitu lengang dan cenderung sepi. Menikmati matahari terbit di Puntuk Setumbu, hunting foto Borobudur yang melayang di antara lautan awan sudah jadi cita-cita lama. Meski obrolan bersama dengan Anes hingga larut malam, semua ingin segera tidur dan bangun lebih awal. Itu agar tidak kehilangan momen berfoto lagi. Pukul 4 pagi kendaraan sudah merayap ke arah Magelang. Puntuk artinya gundukan atau bukit. Setumbu adalah tempat nasi yang terbuat dari anyaman. Sehingga Puntuk Setumbu adalah salah satu bukit di kawasan perbukitan Menoreh yang berbentuk seperti tempat nasi. Banyak bukit lain di sekitar area perbukitan Menoreh ini. Namun Puntuk Setumbu menjadi viral. Itu karena dulunya sering digunakan oleh fotografer untuk hunting matahari terbit di sekitaran Candi Borobudur di sana.
Beberapa pengunjung sudah berjajar menghadap ke terbitnya matahari. Dengan adanya protokol baru, lantainya telah diberi tanda jarak antara pengunjung yang satu dengan lainnya, sehingga tidak berjubel di satu titik. Menanti bersama detik-detik matahari mulai muncul di balik pegunungan. Lautan awan mulai terlihat dengan jelas, bertebaran di antara puncak-puncak gunung Merapi dan Merbabu. Semu jingga menerpa gumpalan awan, berpadu di antara kabut pagi itu. Begitu eksotis. Dengan senjata lensa 135 mm ini, kompleks Candi Borobudur tampak begitu kecil, namun masih terlihat samar berbayang. Tidak jauh dari sana tampak Gereja Ayam. Begitu sebutan orang-orang saat melihat tempat ini pertama kalinya di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Ada jalan tembusan melalui hutan menuju ke sana. Bisa juga turun kembali ke parkiran dan masuk melalui pintu utama. Akan tetapi jalur hutan tampaknya lebih menyenangkan. Maka dipilihlah turun dan belusukan melalui sisi kiri gardu pandang Puntuk Setumbu. Sebelum berjalan naik ke tangga atas, petugas akan memeriksa tiket sekaligus bercerita sekilas untuk menjelaskan isi bangunannya. Di lantai 2 menjadi tempat pintu masuk utama. Ada koleksi foto yang menggambarkan proses pembangunan, peletakan batu pertama, sampai hasil jadinya. Mbak petugasnya menekankan sekali lagi bahwa nama tempat ini adalah Bukit Rema, bukan Gereja Ayam. Bentuk bangunannya adalah burung merpati yang bermahkota. Dan bangunan ini bukanlah gereja, melainkan rumah doa bagi segala bangsa. Pada tahun 1988, Daniel Alamsyah mendapat visi untuk membangunkan tempat doa di sana. Sehingga pada tahun 1992, jadilah Bukit Rema. Ruang doa ada di lantai 1. Namun saat itu untuk sementara ditutup selama musim pandemi ini belum benar-benar berakhir. Pengunjung bisa naik ke atas untuk melihat mural lukisan-lukisan yang menceritakan perjalanan spiritual manusia, makna doa, dan kearifan lokal. Paling atas adalah bagian kepala merpati itu, berupa tempat terbuka, sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan dari ketinggian, termasuk bisa melihat ke arah gardu pandang Puntuk Setumbu tadi. Kembali turun ke bawah, di sisi lain disediakan kafe. Tiket masuknya tadi sudah termasuk voucher diskon untuk minuman dan gratis singkong goreng. Saatnya santai di kafe dan menikmati makanan khas Indonesia, singkong yang disajikan dengan cocolan sambal. Kopi yang ditawarkan berjudul Rangga dan Cinta. Kopi Rangga adalah kopi tubruk hitam, sementara kopi Cinta adalah kopi dengan susu dan gula merah. Kalau kamu suka yang mana?